Halo, kembali lagi di channel Merah Mahardika. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana orang Jawa bisa berada di Suriname. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, pada video kali ini kita akan mereview buku yang berjudul Bunga Rampai dari Suriname ke Tongar. Buku yang ditulis oleh Salikin Mardiharjo merupakan buku karya dari seorang yang menjadi salah satu orang Jawa yang bekerja di Suriname dan kemudian kembali lagi ke Indonesia. Teman-teman, banyak sekali orang-orang Jawa yang berada di Suriname dan pada aktivitas kesehariannya mereka menggunakan bahasa Jawa. Namun untuk bahasa nasionalnya mereka menggunakan bahasa Belanda. Kenapa menggunakan bahasa Belanda? Karena di Suriname pada saat itu merupakan wilayah jajahan dari Belanda, sehingga mayoritas masyarakat di sana menggunakan bahasa Belanda. Kenapa orang Jawa bisa berada di Suriname? Sebenarnya ini perjalanan yang sangat panjang sekali ketika pada akhir abad ke-19. Ketika pada masa itu terjadi percobaan pengiriman orang-orang Jawa ke Suriname. Orang-orang yang dikirim dari Jawa ke Suriname tersebut kemudian disebut sebagai kuli kontrak. Nah, dan kuli kontrak itu merupakan orang-orang yang bekerja di perkebunan Belanda dengan menggunakan sistem kontrak. Dari data yang saya temukan di gahetna.nl, rata-rata mereka dikontrak selama 5 tahun, dan setelah 5 tahun mereka diberikan pilihan untuk menetap di Suriname atau kembali lagi ke Indonesia. Namun kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk tinggal di Suriname. Orang-orang kuli kontrak tidak hanya berada di Suriname, tapi berada di Delhi dan juga di tempat-tempat lain. Salah satu buku yang menjelaskan mengenai kuli kontrak yang berada di Delhi adalah buku karya Emil Aulia. Buku yang berjudul Berjuta-juta dari Delhi tersebut menggambarkan bagaimana kehidupan kuli kontrak yang berada di perkebunan Delhi. Antara kuli kontrak di daerah satu dengan daerah yang lain, misal di Delhi dan Suriname, memiliki aturan yang sama ketika para kuli kontrak melakukan pelanggaran atau melanggar aturan. Latar belakang banyak sekali orang Jawa yang menjadi kuli kontrak itu banyak sekali penyebabnya. Salah satunya adalah penipuan. Penipuan dalam bentuk ini adalah ketika orang-orang yang menawari pekerjaan kepada orang-orang Jawa pada saat itu menawarkan gaji yang cukup tinggi untuk para pekerja yang ingin bekerja di perkebunan Suriname. Salah satu poster kalian bisa temukan di salah satu buku yang berjudul Jejak Sidoarjo dari Jenggala ke Suriname. Selain karena penipuan, faktor ketidakmampuan masyarakat atau kemiskinan juga menjadi faktor ketika orang-orang Jawa bekerja ke Suriname. Serta ada isu yang mengatakan bahwa banyak orang yang diculik dan kemudian dibawa ke Suriname. Namun sebelum mereka dikapalkan atau berangkat ke Suriname, mereka didata terlebih dahulu mengenai identitas diri mereka, seperti nama, tempat tanggal lahir, orang tua, kemudian ciri-ciri pada badan mereka, serta tempat mereka berangkat. Tujuannya untuk mencari mereka apabila mereka kabur dari perkebunan, sehingga cepat untuk menemukan para kuli kontrak tersebut. Pada Perang Dunia Pertama yang mengakibatkan perekonomian dunia pora-poranda juga berimbas kepada para kuli kontrak yang berada di Suriname tersebut. kemudian mengakibatkan penderitaan bagi kuli kontrak yang berada di Suriname.
Buku yang ditulis oleh Salikin Mardiharjo ini merupakan salah satu buku yang menjadi catatan perjalanan sebagai bukti yang ditulis oleh orang Jawa yang berada di Suriname dan kembali lagi ke Indonesia. Buku yang mengambil temporal dari 1894 sampai 1984 ini menceritakan bagaimana perjalanan orang-orang Jawa dari Suriname menuju ke Tongar, Indonesia. Buku yang memiliki 4 bab ini dibagi ke dalam 12 bab. Pada babak pertama, kita akan dikenalkan bagaimana awal mula orang-orang Jawa bisa berada di Suriname dan bagaimana mereka bekerja di perkebunan-perkebunan atau pertambangan yang berada di Suriname. Pada babak kedua, kita akan diberikan gambaran bagaimana dinamika sosial orang-orang Jawa yang berada di Suriname untuk membentuk suatu perkumpulan supaya mereka bisa kembali lagi ke Indonesia. Dan pada babak ketiga, kita akan diberikan gambaran mengenai bagaimana perjalanan orang-orang Jawa yang ingin kembali lagi ke Indonesia. Dan disinilah bagaimana puncak kesenangan mereka, kegembiraan mereka ketika bisa kembali lagi ke tanah air. Ketika mereka kembali lagi ke tanah air, mereka ditempatkan di suatu desa, di mana satu desa tersebut berisi orang-orang Jawa yang berasal dari Suriname. Desa tersebut kemudian diberi nama Desa Tongar. Pada babak keempat, kita akan diberikan bagaimana dinamika yang terjadi oleh masyarakat yang sudah kembali lagi ke tanah air. Dan kita akan melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di Desa Tongar, di mana dalam sistem perekonomian, kependudukan, dan pertanian. Buku yang ditulis oleh Salikin Mardiharjo ini terbit pada tahun 1989. Mungkin buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka ini sekarang sudah sulit untuk ditemui. Buku yang sangat langka namun memiliki cerita yang begitu luar biasa untuk mengungkap bagaimana orang-orang Jawa yang berada di Suriname. Dan untuk yang belum tahu bagaimana orang Suriname bisa berdialek bahasa Jawa, mungkin buku ini bisa membantu. Walaupun buku ini sulit untuk ditemui sekarang, semoga dari apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa membantu kalian dan mengetahui orang-orang Jawa bisa berada di Suriname. Semoga video ini bisa membantu kalian dan tunggu video selanjutnya.